all the kind of attention you say. Halo, Halo, halo. Mas. Pagi-pagi. Oh, Pagi sore, Pak Emon. Moodnya emang mood pagi, Pak. Biar semangat. iya, selamat pagi ya. Kemarin saya lihat Outlook-nya menarik banget ini ya. Di acara apa kemarin Market Outlook ya. Di gathering itu loh, yang hybrid. Hmm. Berapa apa namanya, berapa Oh, narasumber waktu itu. iya, Yang iya, di, iya. Ada. di Rio kan pakai hybrid itu kan. Oh, iya, iya, iya. Yang waktu itu di IDX Building kan, di gedung. Sama Kayaknya ini ya, harusnya. ada, siapa aja Makassar Iya, ya? Makassar. Makassar, Riau. Makassar, Pekanbaru. Ah, iya, Pekanbaru, Makassar. Tuh, Hmm. di situ, Pak. Jadi, internet. Halo, ya. Sinyal Halo aman ya? ya. Aman, aman. Siap. Oke. Kemarin acara di IDX. Kita eh langsung aja kali ya. Sambil nyicil ya. siap, Pak. Boleh, boleh. Oke, iya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Indexio dan juga sobat-sobat dari Panin Sekuritas yang sudah bergabung. Sore ini kita akan diskusi terkait dengan prospek saham bank digital ya di tahun 2024 di tengah inflasi yang cukup rendah ya dan juga suku bunga yang memang isunya ramai akan dipangkas di 2024 karena 2023 cukup agresif dan kayaknya juga sudah cukup tinggi. Bersama kita sudah bergabung Mas Niko dari Panis Sekuritas ya, Head of Research dari Panis Sekuritas yang akan Siap, sharing dengan Emon. kita semua, tentunya akan mengupas tuntas harapannya terkait dengan saham bank digital karena memang kayaknya udah setahun mungkin ya bank digital ini nggak banyak bergerak ya Mas Iko ya. Betul, betul. Jadi di awal ramai ketika pandemi bareng dengan mungkin pada saat itu BRIS ya yang lagi juga naik daun setelah bergabung ya tiga bank syariah jadi BSI itu cukup ramai ya dan kemudian sekarang bank digital juga ramai pada saat ada kekhawatiran tren bergeser ke digital ya walaupun ya tetap bahwa big cap saham-saham bank besar yang tetap sebetulnya menjadi jantung utama dari perekonomian kita gitu ya. Nah hari ini kita akan khusus membahas bank digital ya yang kaitannya dengan kondisi inflasi yang rendah dan juga suku bunga yang kemungkinan dipangkas. Mungkin sebelum kita masuk diskusi kita review sebentar nih Mas Niko di bulan Januari tentu nih awal Februari ya. Sebulan kemarin kan kalau kita lihat memang di akhir tahun perbankan itu kan luar biasa ya reaksinya cukup bagus di awal tahun juga mungkin yang mengerek sampai di angka IHSG-nya di 7359 ya all time high untuk indeks harga saham gabungan dan itu mungkin salah satunya adalah saham-saham perbankan yang cukup agresif di awal tahun gitu ya tapi di minggu kedua kayaknya mulai ngerem-ngerem ini ya terus kemudian nggak lama keluar ada berita di Amerika terkait dengan suku bunga yang kemungkinan belum akan dipangkas gitu nih ya. Sampai beberapa satu minggu kurang lebih saham perbankan tuh ini gitu agak-agak ngerem gitu bahkan turun gitu nih. Nah 2 hari ini kalau kita lihat agak sumringah ininya. Nah mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Mas Tiko global dan juga mungkin di domestiknya terkait dengan perbankan, kemudian juga ada suku bunga dan juga inflasinya. Silakan Mas Tiko. Siap. Iya, jadi emang market kan kayak di awal kenceng banget ya, Pak Emon ya. Ya. Di awal kayak kenceng banget gitu. Karena kayak di awal-awal tuh orang mikirnya biasanya ada apa ya? Biasanya kan awal tahun kan emang ada rally ya. Karena kan biasanya kita lihat ada kayak fund manager dapat ada asset allocation ya udahlah mereka taruh dulu misalnya ke saham gitu. Jadi biasanya liquidity-nya tuh bagus gitu ya di awal tahun. Sama kalau kita lihat ya tadi Pak Emon juga ada state juga bahwa kalau yang kayak di awal tahun tuh moodnya
wah ini tahun-tahun kebijakan ekonomi longgar nih kalau kita lihat nih, karena ekspektasinya bakal bakal pangkas suku bunga lumayan agresif. Jadi rally terus tuh Pak, kalau kita lihat kan rally terus sampai 7.300. Terus kalau kita lihat juga sebenarnya komoditi itu udah pressure-nya nggak kayak tahun 2023, karena turunnya udah lumayan dalam gitu ya, turunnya udah lumayan dalam. Sama yang kedua, kalau kita si China ini kan udah banyak kasih stimulus gitu, jadi awal-awal kenceng banget lah ya, kalau kita take profit kenceng banget, makanya kayak dana asing flow itu masuk terus nih, karena kalau kita lihat contohnya, mungkin kan kalau kita ngomongin investasi ini kan si fund manager ini akan mikir gitu ya, maksudnya kalau di Amerika itu kan naiknya udah kenceng banget Pak. Waktu itu kan S&P Ya. itu tahun 2020 itu naiknya sekitar 24% ya, Nasdaq naiknya sampai 44%. Nah kalau lihat, aduh, di antara US kali ya, maksudnya resikonya lumayan gede karena valuasinya juga udah nggak murah juga gitu. Nah, Indonesia itu walaupun kita secara year to date tahun lalu itu 2023 itu naiknya sampai 6%, cuman sebenarnya kalau kita breakdown secara detailsnya, drivernya tuh saham-saham yang sebenarnya saham-saham yang kayak overvalue sama kapitalisasi pasarnya besar. Break TPIA gitu ya. Jadi kayak kenceng banget. Cuma sebenarnya kalau kita kayak normalize ya, kita kayak buang komponen itu, mungkin indeks itu slightly cuma sekitar 1-3% lah ya, range-nya 1-3%. Nah, jadi bisa kita bilang indeks kita flat. Nah, jadi flow-nya kencang tuh. Jadi indeksnya flat, valuasinya masih lumayan murah nih. Terus habis itu kan Indonesia ekspektasinya ngasih pertumbuhannya kan bagus gitu ya. Karena kan tahun ini, tahun depan kita masih bisa tumbuh 5%. Padahal kalau kita rata-rata dunia kan tumbuhnya cuma 3,1%. Jadi flow-nya masuk nih Pak. Valuasinya murah, growth-nya ada, resiko komoditasnya udah terbatas karena udah turun dalam, pada hajar semua kan, pada beli semua. Nah, terus habis itu agak sedikit turun gitu, sempat waktu itu 71 gitu ya. Nah, karena yang paling jadi PR itu adalah pertama, tadi Pak Emon juga state juga, maksudnya kayaknya si The Fed itu nggak akan seagresif yang dibayangin deh gitu. Karena kalau kita lihat itu kan mereka dulu sempat mikir, ini kayaknya ada nih, bisa pangkas nih mereka nih suku bunganya di Maret tuh Pak. Cuman kalau kita lihat itu seiring dengan data ekonominya kemarin bagus, habis itu penganggurannya juga relatif bagus, PMI-nya bagus, kayaknya si The Fed nggak akan seagresif itu. Jadi kalau kita ngomongin dari sisi kayak kemungkinan mereka bakal pangkas suku bunga di bulan Maret, dulu turun. Dulu orang memperkirakannya sampai 70%-an, Pak. Probability naik suku bunga bakal dipangkas di bulan Maret. Cuman kalau kita lihat data terakhir itu sekarang cuma 40% doang. Nah, apalagi kalau kita lihat yang kemarin kan baru selesai meetingnya si The Fed kan di Rabu kemarin waktu US ya. Si bosnya The Fed, si Jerome Powell bilang gitu, aduh, kayaknya high unlikely deh. Kita ibaratnya akan ngomongin pemangkasan dalam waktu pendek ini. Makanya sekarang kemungkinan pangkas di bulan Maret itu cuman sekitar 40% kemungkinannya. 30 atau 40 gitu, 30-40%. Nah, terus orang lihat, ya udah deh, kayaknya nggak di Maret, mungkin di Mei. Nah, cuman dulu Mei, ibaratnya orang memperkirakannya ada kemungkinannya diturunnya bakal di Mei. Cuman kalau kita lihat probability Mei, itu kemungkinannya cuman 50-50. Cuma 58% probability-nya. Nah, jadi kayaknya kalau ngeliat dari situ, wah, ya investor kan selalu sama ya. Biasanya mereka tuh suka tuh kalau suku bunganya itu turun, longgar, biasanya kan marketnya lumayan suka kan. Nah, jadi itu sebenarnya jadi PR. Nah, cuman yang spesifik sebenarnya dari si suku bunga itu yang mungkin nggak akan longgar ekspektasi awal, PR-nya tuh rupiah sebenarnya nih, Pak. Nah, dulu kan obligasinya Amerika itu kan sempat kayak di bawah 4% gitu ya, 3,9 kan. Nah, jadi kalau misalnya obligasinya yield-nya turun gitu ya, karena ibaratnya orang kayak pada beli, dulu lihatnya, ini kayaknya si The Fed udah di puncak suku bunganya nih, kayaknya nggak akan naikin lagi misalnya. Jadi orang kan kalau misalnya itu, yaudah deh kita beli aja obligasi sekarang gitu. Karena si The Fed itu udah nggak akan naikin lagi. Mungkin kan mereka kalau dulu kan orang tahan dulu kali ya, kita ngambilnya nanti kalau misalnya si The Fed naikin. Cuman kan moodnya terakhir kan adalah, yaudah nih The Fed udah ada puncak suku bunga, kedepannya mereka bakal pangkas. Nah, jadi kan obligasi yang di bunga sekarang ini kan menarik banget kan, pasti bahasa gede. Naiklah Pak harga
obligasinya yieldnya turun. Nah, kalau yield obligasi turun, sebenarnya bagus buat si rupiah. Kenapa? Yield obligasi Amerika turun, bagus sebenarnya buat rupiah. Kenapa? Karena sebenarnya orang akan melihat nih, oh obligasi Amerika itu udah naik, kan yieldnya turun gitu ya. Nah, yield itu kan kayak imbal hasil kan. Nah, jadi orang mikir, terlalu menarik nih sebenarnya nih obligasi si Amerika. Jadi orang sering bandingin kayak obligasinya Amerika, imbal hasilnya dibandingin lah sama negara-negara maju, G7. Nah, jadi kalau misalnya dulu tinggi, menarik Pak, rupiahnya kena. Nah, kalau misalnya turun, waktu itu sempat 3,9%, rupiahnya kuat. Nah, sekarang arahnya kan yield obligasinya naik lagi. Nah, Karena si The Fed itu ada kemungkinan mereka nggak akan agresif tuh naikin suku bunga. Makanya si rupiahnya tuh lumayan kena gitu ya. Rupiahnya lumayan kena sampai ke 15.800. Nah, jadi itu yang akhirnya tuh bikin si IHSG-nya tuh koreksinya tuh lumayan dalam gitu ya. Karena si rupiah itu tadi. Nah, jadi itu sih sedikit gambarannya sih Pak. Cuman kalau kita lihat dari sisi tadi Pak Emon juga sempat bahas juga kayak laporan keuangan misalnya perbankan, sebenarnya kalau saya lihat sih nggak ada surprise yang wow ya, karena kalau kita laporan keuangannya Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA relatively inline sama ekspektasinya, inline sama ekspektasinya labanya masih tumbuh, cuman nggak ada yang surprise yang lumayan signifikan gitu. Jadi in overall seperti itu sih. Cuman kalau kita perbankan ini kan relatifnya emang masih kuat Pak. Karena kalau kita kan kayak ekspektasi dari OJK itu 2023 itu kan growth-nya 10 sampai 12. Kalau kita lihat beberapa bank kayak Bank Mandiri bagus, BCA bagus. Cuman kalau rata-rata perbankan itu di level itu sih 10, berapa persen gitu. Jadi sebenarnya masih inline sama targetnya si OJK dan Bank Indonesia sih Pak Emon. Jadi kalau dari laporan keuangan sih belum ada surprise ya. Cuman yang jadi PR itu adalah si rupiah sama arah kebijakan moneter di global sih Pak. oke, menarik ya. Ini dari sisi globalnya memang apa namanya selalu kita berpikir dari kalau rupiah berarti capital outflow sama inflow-nya yang harus dijaga nih. Karena tadi sempat menyinggung menariknya suku bunga di yield obligasi di Amerika dengan di Indonesia gitu. Lebih menarik mana? Di situ tentu kalau kita lihat hukum gula dan semut, tentu semut akan nyari gula yang paling banyak gitu. Betul. Yang paling menarik gitu. Betul, betul. Seperti itu. Nah, ini cukup menarik ya kalau kita diskusi ke situ. Tapi kita akan coba batasi di sektor perbankan ya, khususnya digital ya ini ya. Nah, kalau kita bicara kembali ke tema kita, ada suku inflasi dan juga suku bunga. Nah, impact-nya ke perbankan dulu deh secara garis besar ya. Ini kan kondisi kita sebetulnya suku bunga itu angkanya dengan angka 6% ini sebetulnya cukup tinggi. Artinya kalau buat industri yang memang punya utang yang cukup besar agak berat juga gitu ya. Di sisi lain inflasi rendah gitu. Jadi biasanya kan mengikuti ya, tak terlalu jauh. Nah inflasinya rendah, tapi ini suku bunganya tinggi nih, agak berbeda. Tadi tentu ada kaitannya dengan bagaimana menjaga supaya dolarnya atau rupiahnya terjaga sehingga suku bunganya masih tinggi. Tapi impact-nya kepada industri tentu kurang baik nih dengan suku bunga yang tinggi. Nah, atau inflasi yang rendah ini juga karena memang daya belinya rendah, atau karena memang apa gitu nih, atau kan ada yang normal tapi memang daya belinya ada terus dijaga harganya gitu, atau ini karena memang daya beli yang rendah gitu sehingga tidak seiring nih ini gimana Mas Niko nih? Iya, ini ya, mungkin sedikit ya tadi apa soal inflasi. Inflasi sih menurut saya sih bukan daya beli sih emang kelihatan yang di level menengah ke bawah. Kayaknya sih belum yang pulih-pulih banget Pak ya. Maksudnya kalau kita lihat laporan keuangan beberapa perusahaan kayak contohnya Matahari, Ramayana gitu ya. Terus kalau kita lihat yang kayak model-model ke capture juga kayak contohnya perusahaan-perusahaan farmasi gitu ya. Itu kelihatan kayaknya udah nggak terlalu bagus nih sebenarnya menengah ke bawah. Cuman saya bisa bilang sih bahwa inflasi kita itu masih inline sama targetnya pemerintah gitu ya. Karena targetnya kan sekitar di 3% dan inflasi kan masih di level itu. Jadi menurut saya sih udah relatifly lebih terjaga Pak dari sisi inflasinya ya. Nah, jadi itu sih. Nah, cuman pasti pertanyaannya satu gitu ya, maksudnya
si suku bunga itu tuh dampaknya negatif atau positif sih sebenarnya buat perbankan itu kan yang kayak apa ya, million dollar question-nya kan kayak ini positif nggak sih kalau misalnya suku bunga naik gitu ya. Nah ini mungkin sebenarnya perspektifnya harus dibedah dari masing-masing emiten karena dampaknya mungkin akan sangat berbeda dan sangat relatif gitu ya Pak ya. Karena kalau misalnya suku bunga naik sebenarnya in overall sebenarnya itu nggak terlalu bagus buat sektor perbankan. Kenapa? Biasanya akan translasi dari sisi bunga kredit meningkat gitu ya, SBDK suku bunga dasar kreditnya naik, translasi suku bunganya naik, itu biasanya demand permintaan buat si kredit gitu ya, pasti turun gitu. Kayak orang mikirnya, mahal nih bunganya gitu ya, ntar deh tunggu turun gitu ya, atau nahan-nahan deh, bunganya lumayan mahal gitu. Jadi dampaknya itu kerasa banget. Nah cuman kalau kita lihat itu, kalau misalnya kenaikan suku bunga itu, ada kenaikan suku bunga, itu dampaknya itu lebih kerasa, lebih kena itu buat bank-bank yang sebenarnya likuiditasnya udah agak ketat. Contohnya misalnya kalau kita ngomongin laporan keuangannya misalnya BCA sama misalnya kayak BRI lah misalnya gitu ya. Kenaikan suku bunga itu akan lebih PR buat BRI dibanding BCA. Kenapa? Karena si BCA itu posisi liquidity-nya kuat. Mereka tuh loan to deposit ratio-nya itu tuh di sekitar 70%, Pak. Jadi intinya kan kalau ya loan to deposit itu kan kayak kredit yang mereka punya berapa, dana pihak ketiga yang mereka punya berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau bisnis model bank itu kan nyalurin kredit kan, mereka kan adalah intermediaries gitu ya. Kalau yang bisa disalurinnya banyak gitu ya, pasti kan ibaratnya enak nih, pelurunya banyak gitu, pelurunya banyak. Nah, bayangkan kalau misalnya si BCA, suku bunga itu kreditnya naikin gitu. Biasanya kan yang dilakukan ketika suku bunga naik itu kan adalah si main yang depositonya dulu. Karena kan Betul. deposito itu tenornya pendek gitu ya, tenornya pendek, dan orang pasti ibaratnya kayak, butuh dana nih gitu. Nah, si BCA nggak butuh gitu, maksudnya yaudah deh kita nggak usah adjust kita punya deposito, dimin aja. Nah, suku bunga dasar kredit tergantung sama kompetisinya seperti apa gitu ya. Nah, jadi dari sisi profitability-nya mereka, kita bilangnya namanya net interest margin, itu kejaga lah Pak. Posisinya tuh net interest margin-nya itu kejaga. Nah, cuman bank yang sebenarnya liquidity-nya lebih ketat, gitu. Aduh, nggak ada peluru lagi nih buat disalurin jadi kredit gitu ya, nggak ada peluru lagi buat disalurin jadi kredit, mau nggak mau mereka naikin suku bunganya kan. Nah kalau mereka naik suku bunga deposito, nah ini kan berarti biayanya jadi lebih mahal kan. Wah, butuh duit lagi buat disalurin gitu ya, yaudah deh kita kasih mahal aja gitu ya. Suku bunga juga pada naik gitu ya, bank-bank pada naikin, ya udah akhirnya secara profitability-nya tuh lebih kena lah. Makanya kelihatan kayak contohnya yang selain BCA gitu ya, Mandiri, BTN, itu funding cost-nya tuh lumayan kena gitu karena ada kenaikan suku bunga. Nah jadi seperti itu. Cuman in overall sebenarnya kenaikan suku bunga itu nggak terlalu positif ya Pak buat sektor perbankan. Nah cuman kalau suku bunga turun biasanya perbankan itu lebih suka karena yang dilakukan ketika nanti ada penurunan suku bunga turun itu adalah pertama deposito akan adjust, maksudnya deposito akan adjust. Jadi abis itu kayak kita lihat dengan ada suku bunga turun juga pasti imbal hasil kayak obligasi yang pemerintah itu mungkin nggak akan segede dulu Pak ekspektasinya. Karena akan lebih sensitif kan, karena tenornya kan tenor gede gitu ya. Nah, kan PR-nya di perbankan kita sekarang ini kan sebenarnya si bank ini kan lagi perang sama pemerintah kan. Perang tuh bukan artinya kita berantem gitu ya, maksudnya kayak pemerintah kan lagi rajin nerbitin obligasi kan Pak, lagi rajin nerbitin obligasi, bikinlah mereka SRBI misalnya kayak sekuritisasinya juga ngasih bunganya 6,2%. Nah, deposito paling kan ngasihnya 3%, 4% gitu ya. Nah, lebih menaik mana? Pemerintah dong. Pemerintah ngasihnya bunganya lebih gede, ya dan bisa kita bilang ya pemerintah hampir risk free ya. Saya nggak bilang risk free karena kan pernah ada kejadian gagal bayar waktu di Argentina kan. Nah, jadi aman nih sebenarnya gitu ya. Jadi banyak lari ke situ Pak. Makanya kalau kita lihat kayak sektor perbankan kita, likuiditasnya tuh lumayan ketat gitu ya. Jadi pertumbuhan dana pihak ketiga itu di perbankan cuma sekitar 3% ya, cuma sekitar 3%-an gitu. Money supply-nya terbatas, uang uang beredar juga terakhir kan datanya cuma tumbuh 3%-an kan, 2 atau 3% gitu ya. DPK 3 sampai 4%. Nah, jadi seperti itu sih. Nah, kalau suku bunganya turun, ini harusnya sih bisa bagus nih buat di perbankan gitu ya. Nah, jadi harapannya khususnya akan lebih bagus buat bank-bank yang likuiditinya tuh lumayan lumayan ketat gitu ya.
Nah, karena mereka kan jadi bisa nurunin suku bunga, biaya funding cost-nya ini mereka nggak usah kompetisi, bukan nggak usah kompetisi sih, maksudnya kompetisinya berkurang sama pemerintah. Nah, harusnya akan bantu liquidity-nya sih. Seperti itu sih, Pak Emon. Iya, iya. Jadi lebih kepada dampak perbankannya yang lebih positif ya kalau suku bunganya turun ya. Lebih longgar lah gitu, lebih fleksibel gitu. Karena kalau suku Betul. bunga tinggi ya mau nggak mau ya, dia untuk ngumpulin duit ya harus naikin harus naikin deposito agar orang mau nyimpen lagi gitu dia. Sehingga punya peluru untuk mengalirkan dananya. Karena bisnis perbankan sebetulnya bagaimana uang itu berputar secara cepat kan. Makin cepat berputar ya makin gede keuntungan si bank tersebut. Kalau tersendat seperti pandemi kemarin kan agak repot juga. Salah satunya adalah inflasi itu berpengaruh ya, kemudian juga suku bunga tentunya. Nah ini makanya kita akan diskusi terkait dengan bank digital gitu kan. Sebenarnya bank digital dengan bank yang biasa kan bedanya ya tadi di medianya tentu. Tapi secara konsep bisnis sama nih ininya. Nah, kalau kita sesuai dengan tema kita nih Mas Tiko, ini saya nggak tahu nih apa, tolong kalau di ini mungkin diupdate lagi, saham bank digital itu sekitar berapa nih? 1, 2, 7 ya? 7 berapa sekarang? 7 ya maksudnya ya ini ya. Nah ini kan kalau kita lihat mungkin yang agak besar kemarin itu market cap-nya Arto ya ini. Yang lain nggak belum terlalu besar gitu, bahkan ya sempet rame ketika di awal-awal, wah ini gimana ini nanti bank-bank biasa habis nih sama bank digital, pada saat itu euforianya luar biasa. Nah kalau sekarang kondisi seperti apa nih Mas Niko, mungkin kita gambar dulu, potret dulu deh setelah euforia yang begitu besar, terus kira-kira potretnya kayak gimana sih? Terus kan 2023 juga suku bunga begitu agresif ya, naik terus gitu di Amerika juga, sampai ya kita kayaknya belum ada hilal atau titik akan turun tuh nggak ada gitu 2003 gitu. 2023 Iya, gitu iya. maksudnya, melihat itu tuh kayaknya suram banget, kecil banget gitu untuk turun gitu suku bunga. Nah itu bank-bank digital seperti ya nggak ada kabar kayaknya di bursa itu, bukan warnanya nggak ada gitu 2023. Nah sekarang kondisi gimana nih Mas Tino? Iya, mungkin sebenarnya gini dulu kali ya, kayak ngejelasin dulu kayak kenapa si saham-saham bank digital ini tuh naiknya kayak signifikan gitu Iya. Pak ya. Jadi kalau kita lihat memang waktu itu trennya tuh di global pun memang digital tuh lagi rame semua Pak, lagi kencang-kencangnya gitu ya. Karena maksudnya di fase itu adalah yang fase liquidity gampang Pak, dapat duit gampang banget gitu ya. Kalau zaman-zaman COVID itu kita tahu bahwa private equity, venture capital, duitnya tebel-tebel Pak. Banyak taruh duit semuanya ke startup gitu ya. Nah, jadi liquidity itu lagi gampang banget. Nah, pasti liquidity yang lagi gampang banget ini ya pasti akan coba kayak masuk gitu ya ke emiten lah, ke company lah, ke startup, ke bisnis gitu ya. Nah, si bisnis bank digital ini kan sebenarnya kita bilang kan secara bisnis model itu mungkin relatively mirip sama technological sector gitu ya, teknologi gitu ya. Kenapa sebenarnya kayak tipikalnya mirip gitu ya? Karena kan sebenarnya mereka akan ngedisrupt kayak si conventional banks gitu ya, dengan model misalnya oh mereka nggak butuh license, misalnya cuma butuh satu kantor utama doang, sisanya nanti pembukaan opening, pinjaman kredit, setor semua lewat aplikasi. Orang kayak selalu mindsetnya pasti oh ini akan ngedisrupt nih karena bank ini kan punya kayak kantor cabang, punya ATM, karyawannya banyak, struktur cost to income ratio-nya biayanya juga gede gitu ya. Jadi kita emang bank-bank digital di luar itu secara struktur biaya cost to income-nya tuh lebih rendah gitu ya. Nah jadi disrupt lah. Nah cuman PR-nya kan sebenarnya gimana caranya saya gitu ya, contohnya yang nggak biasa pakai bank digital, pakai aplikasi, mau nabung di situ gitu ya. Kan ibaratnya mereka harus kasih pertama ya ada istilahnya namanya kayak convenient lah, rasa aman gitu ya. Nah, di situ mereka harus kasih namanya marketing gitu ya, marketingnya kan jor-joran. Sama yang paling penting adalah kalau dia ngasihnya nggak gede, saya juga males nabung gitu ya. Nah, gimana cara attract-nya? Ya udah akhirnya mereka kasih, yaudah deh bunganya kita kasih gede, kayak nabung bisa sampai 8% Pak. Kayak misalnya Ah kita ya nabung betul. di anytime gitu ya. Kayak di Cbank waktu itu 8%, Newcomer sampai 8%, Arto tuh dulu sempat 4 sampai 6% kalau nggak salah waktu itu ya.
Jadi gede banget nih. Nah, itu orang kan pasti bakal yaudah deh kita taruh deh ibaratnya sebagian dananya. Nah, cuma kan dampak dari yang namanya si biayanya mahal itu kan mau nggak mau kan pasti keabsorb ke mereka punya interest expense kan. Bayarnya mahal nih karena kita ibaratnya kita pinjam sama misalnya pinjam sama saya bayar bunganya 8%, biaya mahal. Makanya dengan adanya promosi, biaya bunganya mahal, resikonya juga kreditnya bermasalah kan, maksudnya kredit mereka itu kan banyak dipakai kan buat kayak rata-rata kan modelnya consumer loans kan Pak. Pinjem-pinjem, misalnya buat buy now pay later gitu ya, kayak pinjem buat kayak apa. Nah itu kan risikonya gede dan itu yang sebenarnya jadi PR. Nah makanya kalau kita lihat di awal itu si bisnis bank digital itu tuh rata-rata banyak yang rugi tuh Pak Ewan. Rugi semua. Cuman ya nggak ada masalah gitu. Kan kalau misalnya ada duitnya lagi gampang, di global lagi gampang, ya udah minta ini nih rugi nih, top up lagi dong, cari investor gitu, fundraising dia Pak, fundraising duitnya ini buat buat ibaratnya kayak bakar-bakar lagi karena emang di fase yang ibaratnya mereka tuh masih kita bilangnya itu adalah kayak di fase kolektif gitu ya, masih mereka ngumpul-ngumpulin nih, ngumpul-ngumpulin nasabah nih biar ibaratnya ayo dong coba dong bank digital enak loh gitu ya. Sama lah kayak zaman-zaman dulu Gojek atau dulu zaman-zaman orang pakai e-commerce kayak Tokopedia. Nah, sebenarnya sama. Nah, dengan kayak gitu orang ngeliatnya ih duitnya banyak, supportnya ada dari fundraisingnya itu tadi dengan kondisi orang COVID mikirnya kayaknya bank bakal tutup deh. Kalau misalnya kayak kondisi COVID ini berlanjut lama, kayaknya yang jalan bisnisnya modelnya digital bank, naik terbang semua Pak. Arto terbang, Neocommerce terbang, eh, banyak lah kayak itu dua yang gede tuh terbang signifikan. Bank Harda waktu itu terbang, Bank BBHI ya. Capital, nah, jadi BBHI betul, BBHI terbang, Baca terbang, banyak Pak, banyak banget yang terbang gitu ya. Nah, terus habis itu sampai orang kayak realize gitu ya, waktu itu kan kalau nggak salah tuh Arto tuh sempat ke harga 10.000 kalau nggak salah ya, 10.000, mereka udah sempat 10.000. Nah, kondisinya udah agak reversal gitu, kondisinya udah agak reversal. Kenapa? Karena ternyata kalau kita lihat dari sisi bisnis modelnya, mungkin Arto waktu itu posisinya sempat udah mencapai positif duluan ya, labanya dia bisa positif duluan. Cuman kalau newcomers kan bisnisnya banyak yang rugi. Nah, cuman sampai orang ibaratnya datang ke satu sen bahwa pertama adalah COVID-nya udah mulai turun gitu. Jadi kalau COVID-nya udah mulai turun, ya aktivitas offline-nya ini yang bisnis konvensional bank ini tuh jalan harusnya kan. Jadi orang mikir, oh kayaknya tesis ibaratnya kayak COVID ini berlanjut, kayaknya nggak sesuai sama ekspektasi mereka deh. Nah jadi itu jadi pressure. Terus yang kedua, kalau kita lihat itu adalah yang jadi PR, si bank-bank yang tadi kita state itu tadi, bisnis modelnya nggak proven ternyata gitu ya. Karena ketika misalnya dari sisi suku bunganya itu kayak diturunin sedikit, konsumernya tuh sensitif. Ah, turun nih bunganya gitu, nggak usah deh. Takut deh mereka, ibaratnya takut nih resiko-resiko kan segala macam, mereka cabut. Apalagi dulu di Amerika itu ada kejadian kan, jadi kalau misal di Amerika itu kan kemarin ada kasus default kan Pak, kayak buat beberapa Ya. digital banks waktu itu kan. Jadi Bangkrut sini dalam waktu 48 jam ya. betul. Nah, Dalam 24 jam tuh 3 bank kan bermasalah, Signature Bank, Silicon Valley itu kena semua gitu. Nah, karena dan habis itu yang nabung di sana nggak dijamin karena secara regulasinya itu di atas ketentuan kayak istilahnya LPS-nya mereka gitu ya. iya. Nah, nah orang tuh mikir gitu ya, aduh, jangan-jangan sama nih kasusnya nanti nih kalau bank digital di Indonesia sama kayak di Bank Amerika karena ada kemungkinan itu gitu. Karena kalau kita lihat ya bisnis modelnya si Silicon Valley Bank gitu atau misalnya Signature Banks, dia kan ibaratnya kenapa pertanyaannya kenapa ibaratnya kayak company-nya bermasalah gitu ya. Itu kan ibaratnya ada namanya permasalahan likuiditas kan, Paemon ya. Jadi kan ibaratnya kayak gini nih bisnis modelnya kayak si Banks itu kan kalau di luar itu kan kayak contohnya misalnya si Silicon Valley Bank. Fundraising lagi gampang banget nih Pak. Banyak perusahaan startup, yaudah deh kita taruh aja di bank digital, bunganya gede. Mereka taruh di situ. Nah, apa yang dilakukan sama digital bank di Amerika itu, akhirnya mereka taruh lah apa yang instrumen paling aman. Nggak ke kredit, taruhnya di obligasi. Ya kan, taruhnya di obligasi. Nah, PR-nya adalah waktu itu kan fasenya si suku bunga ini kan naik, Pak. Nah, suku bunga itu kan naik kan. Nah, orang kalau misalnya arahnya dari sisi suku bunga naik, nggak menarik nih obligasi yang sekarang gitu ya.
mendingan kita nanti aja tunggu pas bunga lagi tinggi kita ambil nanti harga harga obligasinya turun. Nah, sebenarnya kalau misalnya si bank digital itu kayak harga obligasinya turun nggak ada masalah karena mereka kan pegangnya sampai jatuh tempo misalnya mark to market. Nah, cuman PR-nya kan mereka pegang, Pak. Pegang obligasi gitu ya di asetnya ya. Harga obligasinya turun. Nah, harga obligasi turun, tadi kita bilang sebenarnya nggak ada masalah. Cuman PR-nya, zaman-zaman itu kan suku bunga naik itu kan fundraising makin susah kan, Pak. Iya. Nah, yang startup ini langsung, aduh, fundraising susah lagi nih. Yaudah deh, dana yang kita pakai buat bisnis gitu ya di startup itu, kita tarik deh dari bank. Nah, bank ini kan mau nggak mau kan harus jualan aset kan, Pak. Nah, karena mereka harus jual aset, harga harga asetnya turun, kenalah mereka rugi lah di situ karena kan nilai asetnya turun kan. Kalau didimin aja nggak ada masalah gitu karena kan ibaratnya sampai jatuh tempo kan sampai maturity kan. Mereka turun rugi kenalah equity-nya mereka gitu ya kayak buat yang kayak istilah capital adequacy ratio-nya bermasalah lah. Nah ini orang kayak worried nih, aduh case-nya sama lagi nih takutnya. Kalau kita misalnya mereka ngasih 8%, LPS cuma jamin 5%, kita nggak dapat apa-apa nih. Apalagi ibaratnya size-nya misalnya di atas 2 miliar gitu ya. Nah, yang bagong-bagong itu takut gitu, Pak. Nah, jadi kayak akhirnya ngedisrupt lah. Bisnisnya tuh kayak ngedisrupt sama segala macam. Orang jadi takut. Ya udah, akhirnya kalau kita tuh akhirnya harga sahamnya kan drop-nya lumayan signifikan. Nah, jadi itu sih. Karena dulu orang juga mikir, Pak. Kayak contohnya, bayangin loh perusahaan kayak Bank Jago misalnya ya. Valuasinya itu tuh bisa sampai 50 kali dari nilai bukunya dia. Padahal bank yang paling mahal di Indonesia itu kan Bank BCA. Betul. BCA aja cuma 4 kali buku gitu ya. Kok si Bank Arto, Neocommerce, valuasinya lebih mahal dibandingin BCA gitu ya. Nah, banknya baru bisa lebih mahal dibanding BCA kan orang pasti kayak, wah ini nggak make sense lah. Nah, akhirnya maksudnya harga sahamnya koreksi. Gitu sih, Pak. Iya, nih menarik nih apa penjelasannya nih bagaimana pergerakan bank digital ya ini ya. Jadi kalau kita lihat harga tentu sekarang agak-agak kaget juga. Kemarin kita waktu tema kita ini nih, saya lihat harga lagi ya saham-saham bank digital, set rontok ini. BP aja udah 50-an perak gitu ya kan. Kalau dulu kita bisa lihat 200 yen gitu ya. Jadi apa ya, dropnya luar biasa. Nah ini tentu di tahun 2024 nih kita masuk ke apa namanya ke bahasan kita nih. Ini ada apa suku bunga yang rencana dipangkas ya walaupun ya kita mungkin optimis ya tahun ini bisa terjadi tapi terjadinya kapan tadi kalau mungkin di Mei masih 50-50 ya artinya di atas Mei tentu prosentasenya jauh lebih besar ya ini ya. Nah bagaimana sebetulnya untuk yang saham-saham bank digital nih? Kalau dengan kondisi yang memang kan kalau kita bicara investasi, tentu kita akan bicara ya masuk duluan gitu. Ketika ada prospek bagus gitu ya. Ya istilahnya apa ya, buy on rumor, sell on news gitu. Yeah. Tapi ini kan Forward. kalau dalam tanda kutip Mei 50%, di atas Mei pasti lebih dari itu dan ketika itu positif, bagus impact-nya buat sahamnya, tentu ini menjadi peluang yang menarik. Nah ini gimana nih Mas Niko menjelaskannya? Iya. Ya itu sebenarnya tesisnya juga sama sih. Kita ngelihatnya juga kayaknya kalau misalnya bank digital dibawa kayak zaman-zaman dulu 2020 pas suku bunga bakal turun gitu ya. Harusnya momentumnya bagus gitu ya. Mungkin kayak orang bakal mikir gitu, ini kayaknya balik nih ke zaman-zaman 2020 gitu ya. Dari sisi ekspektasi sektornya, dari sisi sama kondisi makroekonominya. Cuman menurut saya sih tesisnya akan sedikit berbeda sama tahun 2020 gitu. Karena kayak fase 2020 sama 2024 ini kan adalah fase ibaratnya orang akan ngelihat mana bisnis model yang resilient, mana bisnis model yang proven gitu ya. Karena maksudnya kayak contohnya kan udah banyak beberapa startup besar itu akhirnya default gitu ya. Banyak misalnya kayak contohnya kayak Fabelio, abis itu terakhir kita dengar Zenius misalnya. Nah ini adalah orang kayak fase mana nih bisnis model yang ibaratnya udah make money. Karena kayak di fase sekarang itu udah bukan fase kolektif, cuma udah fase monetisasi harusnya. Mereka udah bisa kayak
naikin pendapatannya mereka, ngurangin biayanya mereka, intinya mereka adalah fase bisa mencapai profit. Nah, cuman sebenarnya kalau kita lihat struktur bank digital yang kayak sekarang, kayak contohnya misalnya Neocommerce gitu ya, posisinya ini kan masih berat gitu ya, posisinya kan masih masih rugi, apalagi dengan posisi mereka kok kayaknya saya juga baru terakhir juga ketemu mereka kasih statement ini kayaknya suku bunga yang tinggi ini, si tabungan tinggi ini 8% ini kayaknya bisa di-maintain dalam waktu yang relatif lama gitu sebenarnya. Itu kan kuat-kuatan sih. Modalnya Ya. kuat nggak nih? Modalnya kuat. Nah, jadi kalau misalnya ngelihat dari tesis itu, kayaknya resiko ruginya itu sebenarnya masih lumayan gede nih, Pak, secara spesifik gitu ya. Nah, jadi itu dari sisi cost structure-nya itu yang menurut saya lumayan berat. Kedua, kita kalau ngomongin dari sisi bisnis model loan-nya mereka. Nah, bisnis model loan-nya si digital bank itu akan sebenarnya bisa dua. Modelnya direct lending, kasih langsung dari aplikasi misalnya, atau channeling. Nah, cuman beberapa bank itu biasanya mostly melakukan itu melalui channeling. Jadi mereka ada kayak pihak ketiga, third party, mereka titip ya, abis itu disalurin lah sama mereka gitu. Nah, kalau kita lihat yang bisnis channeling, contohnya misalnya kayak kita ngomongin kayak Arto gitu ya, mereka channeling misalnya ke peer to peer lah, atau misalnya ke platform aplikasi yang lain, misalnya mereka salurin. Nah, cuman kalau kita lihat yang bisnis channeling ini kan lagi bermasalah semua, Pak. Kalau kita ngomongin peer to peer, misalnya itu TWP 90 harinya lagi tinggi-tingginya sekarang. Banyak banget yang ibaratnya tuh bermasalah gitu ya. Nah, karena yang bisa jadi kategori yang ibaratnya si segmentasinya si digital banks ini, itu kan ada segmentasi yang ibaratnya non collateral, non bankable sebenarnya kan. Nah, jadi kalau kita lihat kayak kita kalau misalnya ke peer to peer gitu ya, kayak misalnya kayak Investree, Coinworks, Restock, Modalku, itu kan biasanya rata-rata dibatasin pinjamannya, cuman mereka rata-rata nggak ada kolateral, mostly nggak ada kolateral. Nah, nggak ada kolateral dengan kondisi yang ibaratnya seperti sekarang, wah, udah bermasalah, Pak. Makanya kalau kita lihat NPL-nya naik. Nah, jadi itu yang sebenarnya menurut kita dari kreditnya itu lumayan tough, lumayan berat, dari funding cost-nya lumayan berat gitu ya. Nah, habis itu cost-nya gimana? Cost structure-nya gimana? Nah, cost structure-nya ya biasanya kan kalau mereka kan banyak kayak IT yang canggih kan, Pak, bayar-bayar IT yang mahal-mahal gitu kan. Itu dari sisi struktur OPEX-nya juga berat gitu ya. Karena mereka harus kayak bikin sistemnya dulu nih. Bikin sistemnya dulu. Nah, mereka bikin sistemnya dulu. Jadi, itu yang sebenarnya minta OPEX berat, cost income-nya berat, sama yang terakhir adalah ya credit cost itu tadi. Karena kan credit cost itu kan adalah fungsi dari aset gagal bayar gitu ya, atau kita bilangnya itu namanya kualitas kredit. Kalau kualitas kreditnya bermasalah, ini kayaknya bakal gagal bayar nih, mereka cadangin 100%. Ini bakal bermasalah nih, kita cadangin misalnya 70%. Nah, kalau biaya kreditnya itu meningkat gitu ya, pasti kan rugi kan. Beban profitnya kan meningkat gitu. Nah, jadi tesis sektornya bagus, tesis makroekonominya ada, cuman dari sisi struktur bisnis spesifik perusahaannya kayaknya masih berat nih, Pak Emon gitu ya. Nah, jadi kalau saya ngelihatnya seperti itu sih. Makanya kalau kita lihat sih, kalau misalnya bank digital ini kan adalah kayak apa ya? Mungkin yang kita bisa bilang adalah perang ekosistem kan sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat itu, menurut saya bank-bank yang sebenarnya bisa survive itu kalau seandainya mereka punya ekosistemnya bagus. Kayak contohnya misalnya BBB kan itu sama Aku Laku kan. Nah, Ya. jadi itu kalau kita gede juga. Kalau misalnya dari Arto itu kan pakai ekosistemnya Gojek dan Tokopedia. Bang Harda kan di situ kan ada Trans sama ada CT Group di situ ya, sama ada Salim kan di situ sebenarnya. Nah, jadi itu sih sebenarnya maksudnya ekosistemnya ini muncul apa enggak. Cuman kita harus, kalau saya sih sebenarnya instead kita masuk sekarang karena forward booking, saya lebih milih mendingan wait and see dulu sampai ngelihat mana yang udah jalan bisnis modelnya gitu. Kalau bisnis model udah jalan, udah make money, harusnya kita bisa lebih pede ya. Maksudnya mendingan kita ketinggalan dibanding kita masuk cuman jadi rugi malah. Itu sih, Pak. Ya, jadi kalau saya simpulkan kalau untuk bank digital kayaknya masih memang warnanya juga belum terlalu terlihat ya. Dari sisi fundamental juga tadi dikatakan memang masih agak berat gitu ya ini ya secara keseluruhan. Walaupun memang kalau kita lihat, saya setuju sih untuk satu bisnis model yang baru itu mesti punya ekosistem gitu. Kalau enggak dia akan susah ini ya. Karena apa ya?
kalau saya ingat dulu bagaimana BCA itu begitu sombong untuk tidak bisa menerima transferan dari bank lain dan sebagainya ya. Itu bank yang besar gitu. Tetap nggak bisa gitu. Apalagi yang baru muncul kemudian dia nggak punya ekosistem, nggak coba gandeng, ini tentu agak perlu proses ya. Bahkan di BPD sendiri kalau nggak salah yang likuiditasnya berat itu ada namanya KBU, kelompok bank apa gitu saya lupa. Jadi kalau di BR itu dia ada kelompok bank berapa bank gitu yang memang kesulitan keuangan itu disalurkan melalui sana tuh ini ya. Mereka ada kelompok bank di timur dengan WJTN ya ini ya. Itu juga sama tuh ini dengan bank-bank yang memang BPD yang lain gitu ini. Ini kan artinya dia membentuk komunitas ya agar likuiditasnya tetap jalan gitu ya. Baik dari sisi kalau kurang modal ya dari sisi kredit dari perbankan itu disuntik atau ya kekurangan dia mau buang uang kemana nih ya dioper kepada yang memang membutuhkan uang lebih banyak untuk dialirkan gitu nih. Betul. Ini menarik kan. Tentu itu ekosistem yang harus dibuat oleh perbankan digital. Kalau di sini kan ini ada 7 ya, 7 tadi beberapa yang sudah ada ekosistemnya ya, sempat disebutkan. Kalau bank MNC otomatis sama MNC ya ini ya. Kalau kayak bank newcomers tadi BBB sama ini ya, CT ya. Laku. Oh ya, laku ya. Aladin sama Aladin. Ini bank ya, Bank Aladin ya. Syariah sih dia ekosistemnya lebih ke syariah ya. Lebih ke syariah ya. Ini ada karakteristiknya ya ini ya. Karena kan emang harus punya karakter. Lebih ke makro gitu ya. Mas Tiko, kalau dari 7 bank ini gitu ya, kalaupun tadi kan WTNC ya rekomennya gitu. Kalaupun kita mau untuk masuk gitu ya, kan tadi sebetulnya sudah disinggung juga ya. Kalau di awal pemunculannya ada sisi emosi, jadi harga itu naiknya luar biasa karena masih ada euforia gitu. Kalau sekarang kan kayaknya masyarakat kita juga sisi emosi euforianya udah hilang nih. Ini Pak udah mulai rasional lah memandang saham-saham bank digital dibandingkan dengan bank yang sudah ada gitu nih. Kalau dari 7 bank ini, kalaupun kita mau masuk dan mungkin perlu kita lihat-lihat itu bank apa ya kira-kira? Bank apa yang dipilih ya? Pertama picknya sih sebenarnya kalau ngelihat ini kalau BBB menurut saya jangan gitu ya, karena kondisi laporan keuangannya lumayan berat gitu ya. Kalau kita lihat si bank itu juga berat ya, BABP menurut saya juga bisnisnya lumayan berat gitu ya, karena saya pernah di grup MNC juga gitu ya, lebih digital advertisement gitu ya. Kalau di sisi financialnya menurut saya tuh masih belum lah kapasitinya, jadi masih agak lumayan berat sebenarnya. Jadi itu sih. Itu 2. BBHI ini sebenarnya menarik ya, cuman yang saya masih lumayan bias, BBHI itu kan sebenarnya masih pakai bank yang lama, Bank Harda. Nah, jadi si digital atau konvensional itu masih kegabung, Pak. Karena kalau kita lihat kan BBHI kan sebenarnya kayaknya orang langsung mikirnya, oh banknya jalan nih si Alobank nih, karena kalau kita laporan keuangannya kayaknya positif gitu ya. Cuman yang terakhir saya tahu ekosistemnya tuh masih gabung gitu ya, makanya asetnya tuh semuanya tuh masih terkonsolidasi sama si konvensionalnya, jadi masih susah sebenarnya buat meraba si bisnisnya apakah digitalnya udah make money atau enggak. Nah jadi itu ya. Nah agro ini sebenarnya menarik ya, agro ini sebenarnya menarik, cuma PR-nya kan posisi terakhir kan sempat rugi juga kemarin, terus habis itu kayaknya ya yang UMKM ini kan bisnisnya kayaknya pertama PR-nya adalah masalah disruptifnya itu tadi sih, kayak orang-orang mungkin yang bisnis UMKM kota-kota kecil itu mungkin nggak familiar dengan yang namanya kayak digital, apalagi kayak khususnya buat UMKM gitu. Jadi kayaknya tough Pak untuk introduksinya, itu kayaknya lumayan berat gitu ya, walaupun sebenarnya ada prospek ketika misalnya kayak orang tuh udah mulai aware. Karena kan sebenarnya kayak BRI lakukan itu kan menurut saya itu kalau kita ngomongin tesis jangka panjangnya banget ya, sebenarnya ada ruang si agro ini bisa bagus. Cuman saya nggak boleh mau kayak agresif dulu sekarang gitu. Karena sesimpel dulu ibaratnya kan kayak banyak orang yang kayak belum punya rekening bank. Jadi intinya di Indonesia itu financial inclusion-nya kan belum terlalu bagus kan Pak. Nah akhirnya kan dulu zaman-zaman COVID pemerintah kasih insentif
yaudah deh, kayak kasih kredit misalnya ultra mikro, kasih kredit 2,5 juta, bikin rekening ya. Nah, kalau orang bikin rekening, berarti kan ibaratnya mulai terdaftar nih di ekosistem bank kan. Ekosistem banknya itu terdaftar, nah mereka tuh bisa jadi target penyaluran kredit itu tadi. Hmm. Nah, jadi intinya kayak makin banyak nih sebenarnya inflation-nya itu tadi. Nah, itu seharusnya bisa di-capture sama si Agro itu tadi. Cuman pelan-pelan sih kita lihat sebenarnya apakah kayak bisnis modelnya jalan atau enggak nih, maksudnya dari sisi revenue, interest income-nya jalan atau enggak, apakah ibaratnya dari ekosistemnya itu akan transaksi bagus ke mereka punya dana pihak ketiga, itu kita sebenarnya saya lebih liatin dulu sih. Nah, terus habis itu kita ngelihat yang kayak contohnya sama si Arto misalnya, yang Arto ini kan banyak main kayak consumer loans juga, itu kan mereka kayak banyak di misalnya contohnya buy now pay later ekosistemnya Gojek Tokopedia. Nah, cuman PR-nya tuh sebenarnya kalau bisnis model yang personal loan itu, consumer loan ini, saya lihat kompetisinya tuh lumayan tough sih, Pak. Contohnya mungkin bayangin gini ya, kan kalau kita lihat kan si Bank Mandiri sama BCA itu kan udah masuk bisnis buy now pay later ini kan. Ya. Saya kemarin lihat angkanya si BCA, mereka punya masuk ke bisnis buy now pay later ini 150 miliar dalam waktu 2,5 bulan. Jadi kayak kenceng banget ya. Apa nih sebenarnya gitu ya. Apalagi kan tiket size-nya kan kecil-kecil gitu ya misalnya. Nah, cuma bayangin gini sih Pak. Contohnya misalnya saya ya, kayak pakai Tokopedia misalnya. Saya misalnya mau beli lah, misalnya mau beli kulkas gitu ya. Ah, cicil gitu ya, cicil. Nah, terus banyak nih yang nawarin, misalnya BRI udah lebih dulu, misalnya konvensional. Ada Bank Jago juga. Nah, orang ini kan ibaratnya kan kayak nentuin kredit yang akan mereka kasih, akan sangat tergantung dari biaya bunga mereka kan. Nah, Iya. karena kartunya itu punya biaya bunga besar, mereka nggak bisa ibaratnya ngasih bunga rendah banget, karena biaya bunganya mereka aja gede gitu kan, lebih tinggi. Nah, bayangin kayak si Mandiri sama BCA yang punya biaya bunga murah banget karena mungkin kita nabung di Mandiri sekarang bunganya cuma 0,5% kali ya. Jadi kayaknya biaya bunganya tuh rendah banget gitu ya. Nah, kalau biaya bunga rendah, bisnis model cost to income mereka juga lumayan rendah, mereka kan bisa ngasih bunga kan rendah banget kan Pak. Nah, jadi kalau misalnya sesimpel saya lagi mau beli kulkas itu tadi, mana ya yang ngasih bunganya rendah? Oh, ya udah langsung aja ambil bunga paling rendah. Mandiri sama BCA. Karena ekosistem funding cost mereka kan rendah gitu ya. Nah, jadi dari situ saya lihat berat juga ya kalau misalnya si digital bank ini compete sama conventional banks gitu ya. Dengan Hmm. kayak platform model funding cost mereka yang lumayan udah jalan, lumayan tough Pak di awal-awal gitu. Jadi saya lihat yang bisnisnya model Tokopedia ini agak lumayan berat gitu ya, walaupun sebenarnya orang bisa argue bahwa kedepannya transaksinya juga makin gede gitu, transaksinya makin gede karena kan kemarin si Tokopedia ini kan baru diambil sama si TikTok gitu ya, 75% kan. Nah, jadi transaksi bisa gede, harusnya bisa dorong nih permintaan buat yang personal loan itu tadi. Nah, jadi itu sih. Kalau misalnya disuruh ya pasti di ya karena ini lebih menjanjikan bisnis modelnya gitu ya, karena mereka udah di posisi yang udah make money. Cuman kalau saya personalis sih nggak ada portofolio sama digital Pak. Iya. Eh, jadi kalau boleh saya simpulkan, memang untuk kayaknya belum ada prospek yang cukup menarik ya untuk bank digital, karena kalau kita ya ini kita baru bicara bank digital ya saja ya. Jadi kalau investor tadi bicara ada gula ada semut, tentu kita banyak sektor yang mungkin lebih menarik gitu ya. Kalau dilihat ulasan tadi ya, karena seorang investor pasti akan cari cuan. Kalau bisa dalam waktu yang cepat, tentu ya harus lihat sektor yang lain ya. Jadi supaya dapat return yang lebih cepat ya, punya peluang jauh lebih bagus. Nah, tadi dari Iya. uraiannya terkait dengan bank digital memang. Halo? Lalu sedikit nambahinnya gini sih Pak, saya kan kalau kita lihat yang bisnisnya si bank konvensional sekarang kan kayak mereka juga udah ngembangin bank digitalnya juga kan, kayak contohnya BCA ada Blue. Kalau kita lihat Mandiri juga sama, kemarin BNI atau BRI ya, mereka akuisisi bank juga mau dijadiin bank digital gitu ya. Jadi saya lihat Kalau kayaknya ya BRI bukannya sih Bank Agro, Mas Tiko? Bank Agro. BRI sama mm-mm. Bank Agro BRI punya kan ya? Bukan? Iya BRI punya. Nah, Oh, dia mau ke Swiss lagi?
Oh enggak, si BRI itu udah punya agro, cuman kan kayak BCA bikin Blue kan kemarin kan, BRI sama Agro. BNI kalau nggak salah tuh Mayora ya. Dia kan kemarin akuisisi Bank Mayora buat dijadiin itu digital banknya itu tadi. Cuman kalau dari situ sih sebenarnya saya lebih lihat preferensinya harusnya mendingan bank yang disupport sama bank gitu. Kenapa? Karena Oh, eh, risiko kayak yang bisnis model ini kan harusnya masih berat gitu ya, masih rugi-rugi dulu. Nah, cuman kalau mereka punya risiko yang ibaratnya kuat, yang kayak dari bank, ya harusnya menurut kita tuh jadi ada support dari sisi fundingnya aman gitu ya, aman oke. banget gitu dari sisi funding gitu. Karena kan kalau misalnya nanti mereka kayak bisnis model yang sekarang yang ibaratnya kayak standalone, ada ekosistemnya terbatas gitu ya, nggak ada support cash flow yang kuat ini, nah ini menurut saya tuh jadi agak lumayan tough sih ya. Jadi saya sebenarnya lebih prefer kalau misalnya ada ya bank digital yang backupnya tuh adalah bank konvensional. Kalau bisa itu seharusnya lebih bagus karena ekosistemnya lebih lebih muncul lah. Nah jadi itu sih sama yang kedua ya bank-bank digital yang kalau kita lihat secara secara bisnis model udah positif dulu sih Pak. Nah jadi itu yang menurut kita tuh jadi investasi yang paling pas lah. Iya, Sama valuasi jadi sih. Valuasinya harus make sense sih dengan resiko sekarang. Menurut kita, saya sih valuasi mereka nggak boleh lebih mahal dibandingin sama bank-bank konvensional juga sih. iya. Jadi ekosistemnya nggak hanya di perputaran untuk belanjanya, tapi sisi fundingnya juga harus dipenuhi ya ini ya, agar penyalurannya lebih lancar. Saya setuju sih dengan itu gitu. Kalau bank digital itu dia menyalurkan KUR dan UMI nggak sih? Masih kok? Kalau si agro ya, oh agro harus, saya harus cek nih Pak ya. Kalau agro sih, setahu saya kalau kurnya tuh masih diambilnya di level holding sih ya. Harus level holding ya Pak. Kalau ultra mikro, eh, saya harus cek sih Pak. Cuma setahu saya sih kalau buat yang UMI sama yang si kurnya itu masih di levelnya Bank BRI sih. Jadi Iya, mereka iya. salurin itu di digital banknya. Kalau lihat data terakhir ya, di data terakhir sih kayaknya mereka masih yang ambil semua. Hmm, oke, oke. Jadi itu ya menarik teman-teman nih membahas lebih dalam tentang banking dan kita bicara global. Kemudian inflasi tentu ini menjadi apa ya sesuatu informasi yang mencerahkan lah. Jadi ini tentu analisa ini juga bisa kita pakai ke bank-bank yang lain ya, yang konvensional ya ini ya. Ini juga bisa kita lakukan. Nih Mas Kiko mungkin keluar sedikit boleh ya di akhir diskusi kita kan tadi untuk bank digital kayaknya sudah nih. Saya mau menanyakan tentang BRIS nih. Mungkin karena kan bulan Januari kayaknya warnanya dia deh gitu dia. Pergerakannya itu cukup ini ya apa namanya untuk di perbankan kita bicara mungkin lebih lebih pergerakannya luar luar biasa gitu dibanding yang lain ketika apa 4 bank besar turun pun dia kayaknya masih masih stay itu masih naik gitu dia. Mungkin sedikit saja Mas Niko sebelum kita akhiri diskusi kita sore hari ini. Iya, Breeze ya, ini saya state juga nih disclaimer-nya on ya. Saya punya juga sebenarnya. Dan ini kebetulan kita rekomendasi nih kalau misalnya Pak Emon baca report kita di di awal tahun, awal Hmm. Januari kemarin, kita kan saya bikin namanya strategi report kan. Jadi 1 bulan kira-kira apa saham yang naik kencang. Hmm. Nah, jadi kita kalau di internal Pak, saya sama analis-analis saya biasanya kita ini ada lombanya Pak. Jadi setiap orang pilih 7 saham. Kalau misalnya portofolio rata-ratanya dia dia jelek atau negatif atau 2 paling rendah, push up dia 30 kan. Nah, kebetulan sekarang saya menang nih. Karena saya rekomendasi Breeze buat di bulan Januari kemarin dan naiknya 33%. Nah, kenapa mungkin kayak pick up-nya waktu itu saya mikir Breeze ya. Pertama, ini dari sisi sektor ya, syariah banks itu tuh kayak masih lumayan under penetration kan. Kalau kita bandingin sama kayak Kuwait, Qatar, kita tuh masih rendah banget gitu ya. Nah, nah menariknya adalah kalau kita ngomongin pertumbuhan kredit di bank syariah sama pertumbuhan kredit bank konvensional, syariah lebih tinggi, Pak. Jadi syariah tuh growth 15%, si bank konvensional ini tumbuhnya cuma 10%. Nah, jadi, oh, growth-nya ada. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dari sisi bisnis model, si Breeze itu secara profitability spread-nya lumayan tinggi. Jadi net interest margin mereka itu tuh sampai 6% gitu. Padahal kalau kita lihat Mandiri, BCA itu range-nya rata-rata tuh 5% gitu ya. Kenapa sebenarnya mereka bisa lumayan gede gitu ya spread-nya gitu ya. Pertama adalah struktur funding cost-nya mereka sih.
Karena mereka tuh kayak gedein yang namanya wadiah. Wadiah itu kayak orang nabung, cuman ya nggak bayar bunga sama sekali Didiemin gitu. aja Nah, tuh ya. jadi struktur zero cost funding kayaknya menarik banget ya, dan maksudnya makin gede gitu ya, perlahan-lahan makin gede. Nah, jadi ngeliat dari struktur itu, ininya bisa tebel banget gitu kan, karena sebenarnya kan kalau bisnis syariah banks itu kan kayak secara hakikatnya gitu kan mirip sama konvensional bank, cuman packagingnya kan syariah gitu ya. Jadi ngeliat dari sisi itu, menarik nih bisnisnya nih. Terus yang ketiga, ini kan dulu sebelum naik kenceng banget, valuasinya kan lebih murah bahkan dibandingin sama BRI sama si BCA. Bahkan Betul. sekarang lebih dulu tuh 1,9 kali price to book value. Nah, dibanding Mandiri dua kalian, BRI 2,7 kali, BCA 4 kali, kayaknya bagus nih harusnya nih. Growth-nya harusnya bisa kencang gitu ya. Apalagi bisnis syariah ini kan si BSI ini kan pegang 50% dari aset syariah di perbankan. Oke. Jadi mereka tuh dominan banget sebenarnya. Mereka market leaders, aset share-nya tuh gede banget. Nah, jadi ngeliat dari situ, oh ini harusnya jalan sih ya, banknya. Ya akhirnya jalan juga banknya. Lumayan cuan. Iya, iya. Karena memang tadi ya market leader dan itu angka 50% luar biasa gitu. Belum lagi dia dari 3 bank ya, ya tinggal menyatukan kultur budaya. Kalau marketnya pasti udah luar biasa karena 3 bank besar BUMN syariah digabungkan itu tuh jadi walaupun memang secara size masih buku 3 ya kalau nggak salah ya ini ya. Cuman Betul. dia punya market yang penetrasinya lebih besar lah ya, satu bendera ya. Kalau dulu mungkin 3 cabang, sekarang tinggal 1 cabang, tapi kantornya tetap 3 gitu. Jadi ya marketnya luar biasa gitu nih ya. Ini tentu menarik ya ini. Oke Mas Tiko, mungkin karena kita dibatasi Yap. juga oleh waktu nih, mungkin konklusi sedikit saja terkait dengan tema kita hari ini. Ada nggak Mas Tiko? Iya, kalau buat bank digital sebenarnya lebih saran saya, ya kalau saya sih motonya kayak apa ya, mungkin kita ibaratnya kan kayak main saham ini kan ada istilah namanya kayak forward looking gitu ya. Atau kayak tadi Pak Iman misalnya kayak buy on the news lah, buy on the expectation gitu. Kalau saya sih sebenarnya prefer jangan kayak jangan based on expectation, mendingan based on realization gitu ya. Maksudnya ketika once datanya bagus, saya bisa lebih pede gitu, akan membantu minimalisir kerugian gitu. Jadi saran saya sih sebenarnya lebih lihat dulu, walaupun sebenarnya ada ruang perbaikan itu potensinya ada, cuman lebih saran saya sih lebih lihat dulu Pak pelan-pelan. Ketika kita lihat ada angka-angka ya atau beberapa data yang sebenarnya bisa bagus, baru kita bisa lebih pede buat masuk ke bank digital gitu. Jadi seperti itu sih Pak. Oke, menarik. Ya, betul sekali. Jadi investor itu tidak boleh terlalu optimis dan tidak boleh terlalu pesimis. Investor itu adalah seorang yang realistis. Ya, itu mungkin sebagai penutup. Setuju. Thank you Mas Niko, thank you juga buat teman-teman sekuritas yang Siap. di pusat ataupun di Pekanbaru. Buat teman-teman yang mau ikutan apa namanya ngikutin tadi informasi-informasi yang lebih detail, tentu harus buka rekening dulu di Panin ya agar bisa mengikuti market morning dan sebagainya, apa morning meeting dan sebagainya sehingga dapat informasi yang lebih banyak. Demikian saya tutup. Bila itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bye bye. Salam sehat Terima semua. kasih. Pak Niko, thank you ya. Sama-sama Pak. Mari Mari izin Pak. ya.